Merdeka, salam juang dari saya Ferdinand Utahayan. Kita sedikit bicara tentang konstelasi politik yang terus terjadi belakangan ini, bahwa politik kita memang semakin mendekati hari pendaftaran Pilpres dan pertarungan tampaknya semakin keras ya, di mana para capres-capres kita masih berebutan posisi, dan cawapres juga sekarang belum teridentifikasi secara baik dan cermat. Dan peta politik masih akan menyuguhkan banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang mungkin akan membuat kita kaget, setelah sebelumnya kaget dengan tiba-tiba Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan, yang sebetulnya dua sosok ini sangat sulit sebetulnya untuk bisa menyatu ya, bagaikan air dan minyak, tetapi dipaksakan bersatu, maka kedua-duanya menurut saya akan rusak. Dan sekarang Mas Ganjar dan Prabowo belum menentukan siapa wakilnya masing-masing. Saya tidak tahu nanti siapa yang akan mendampingi mereka, beliau-beliau ini pada akhirnya. Tetapi yang perlu kita cermati di sini adalah bagi semua anak bangsa agar berhati-hati memilih, berhati-hati mendukung, jangan sampai salah memilih, meletakkan pilihan, karena jarimu pada 2024 nanti akan sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Apakah kita akan benar-benar menjadi Indonesia maju atau menjadi negara yang akan mundur, setback ke belakang? Bagaimana kita akan bisa mundur? Ya ketika kita memilih calon-calon yang memang bagian dari masa lalu yang buruk, dari masa lalu bangsa kita, sejarah bangsa kita yang tidak baik. Maka yang harus kita pilih adalah calon pemimpin yang bersih dari masa lalu yang buruk, dan orientasi kepemimpinannya adalah melayani rakyat. Kalau orang sudah bicara tentang berkuasa dan kekuasaan, hindarilah, karena dia akan menempatkan dirinya sebagai raja, sebagai tuan yang harus dilayani. Tetapi ketika seorang calon pemimpin menempatkan dirinya adalah pelayan dan rakyat adalah tuannya, maka yang seperti ini layak untuk kita dukung ke depan, karena akan menjadi pemimpin yang memimpin di depan, pemimpin yang mendorong di tengah, dan pemimpin yang akan memberikan gagasan, ide-ide ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Dia di depan memimpin perjuangan pergerakan, dia di belakang mendorong masyarakatnya supaya maju, supaya tidak ada yang tertinggal, dan dia ketika dia berada di tengah-tengah, maka dia akan memberikan gagasan dan ide-ide kepada masyarakat yang dipimpinnya. Inilah contoh pemimpin yang harus kita pilih. Ketika seseorang hanya teriak bicara, saya ingin berkuasa atas nama rakyat dan ingin membuat rakyat maju. Kalau bicara tentang penguasa, kekuasaan itu akan mungkin sangat diselewengkan, tidak akan dijalankan secara benar, dan dia merasa bahwa dirinya penguasa yang bisa bertindak otoriter dan sesuka hatinya. Dia akan berpikir bahwa dia adalah raja yang bisa menentukan segalanya, dan titahnya harus menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan orang yang berpikir untuk menjadi pemimpin dan pelayan. Pemimpin dan pelayan tentu akan menjalankan kepemimpinannya, menjalankan budaya luhur yang akan mengajak masyarakatnya maju. Seperti yang disampaikan tadi, seorang pemimpin itu, dia harus berdiri di depan, memimpin, mengajak masyarakatnya untuk maju bersama-sama. Dia di belakang untuk mendorong masyarakatnya, dan supaya tidak ada yang tertinggal. Dia akan membawa semuanya, dan ketika dia berada di tengah, maka dia akan melahirkan gagasan-gagasan yang cerdas dan cemerlang untuk memajukan masyarakatnya. Tidak ada ide-ide cerdas bicara tentang makan gratis. Itu bukan ide cerdas, tetapi sebuah gagasan yang melihat masyarakatnya hanya seorang miskin dan pengemis yang hanya levelnya dikasih makan gratis. Ini yang kita tidak hindari. Justru generasi-generasi muda kita, pelajar-pelajar sekolah-sekolah ini, harusnya mereka kita eksplor diri dan kemampuannya. Mereka mampu apa dan pengen jadi apa. Bukan dicekokin dengan janji makan gratis. Akhirnya apa? Mereka akan bodoh karena hanya dikasih makan gratis tetapi tidak dieksplor dirinya. Dia bisa menjadi apa. Ini yang harus kita hindari dalam memilih pemimpin. Dan terutama kepada anak-anak milenial. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan salah memilih pemimpin. 2024 adalah momentum yang sangat menentukan apakah milenial zaman sekarang ini, yang era sekarang ini akan mampu punya peluang menjadi pemimpin 10-15 tahun ke depan. Karena ketika salah memilih dan memilih pemimpin sekarang yang otoriter, yang bisa menghilangkan demokrasi, bisa menghilangkan nyawa manusia dengan sembarang, maka kemungkinan besar peluang Anda kaum milenial untuk menjadi pemimpin dan generasi-generasi pemimpin bagi bangsa ini ke depan akan hilang lenyap dan akan dibuat kekuasaan turun-menurun. Ingat Soeharto berkuasa 30 tahun lebih,
Apakah Anda mau mengulangi hal seperti ini? Maka jauhilah anasir-anasir Orde Baru untuk memimpin. Mereka punya rekam jejak yang buruk terhadap masa perjalanan sejarah bangsa kita. Nah ini teman-teman milenial, saya harapkan sekali lagi, gunakanlah hak pilih mudah, jangan alergi dengan politik. Karena ketika milenial alergi politik, maka bangsa ini hanya akan diurus oleh sepuh-sepuh, orang-orang tua dari masa lalu yang gagal pada waktunya, gagal pada masanya. Akhirnya orang-orang gagal akan memimpin, sementara kalian, anak-anak milenial yang seharusnya memimpin 10, 15, 20 tahun ke depan akan menjadi kehilangan kesempatan itu karena dihilangkan secara paksa. Manusia aja dihilangkan paksa, apalagi cuma demokrasi dan hak Anda untuk menjadi pemimpin. Hati-hatilah di situ. Dan kedua, jangan juga pilih pemimpin yang hanya berjanji omong kosong, sementara ketika dia menjabat tidak melakukan apa-apa. Anies Baswedan adalah contoh pemimpin yang gagal tetapi merasa hebat dan merasa sukses. Jakarta adalah contoh buruk kepemimpinan Anies Baswedan. Jakarta tidak maju apa-apa, tidak diapa-apakan. APBD 5 tahun hampir 400 triliun lebih, tapi tak berguna. Nah ini yang harus dicermati oleh remaja, milenial. Jangan karena tongkrongan gagah perkasa, terus kagum dipilih. Jangan, pilihlah pemimpin yang memang punya visi ke depan, punya hati di tengah, dan punya dorongan yang kuat mendorong masyarakatnya maju ke depan ketika dia di belakang. Salam dari saya, semoga teman-teman milenial menjadi cerdas dalam berpolitik. Salam.